wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, hidayahnya kepada kita, yang sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepadanya melalui sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Di sini saya masih melanjutkan, yaitu hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab keyakinan dan tawakal. Jamaah rahimakumullah, di dalam bab ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu banyak sekali mengenai doa-doa. Apa itu doa sebelum tidur, doa keluar dari rumah, dan masih banyak lagi, yaitu khususnya di dalam bab ini banyak sekali Rasulullah menganjurkan ataupun mengajari kita mengenai doa-doa. Seperti yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini juga, yaitu masih mengenai doa, di mana Anas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala yaghni." Barang siapa yang membaca doa ini, idza kharaja min baitihi, ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah dan bertawakal kepadanya, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah Subhanahu wa taala, yuqalu lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hudita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepadanya, kamu telah diberi petunjuk. Wa kufita, kamu telah dicukupi. Wa tanahha anhu syaiton, kamu telah dicukupi dan kamu terlindungi dan dari setan, dan setan menyingkir darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan perawi-perawi lainnya. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Abu Dawud menambahkan, kemudian dia berkata, yakni syaitan kepada syaitan yang lain, bagaimana kamu bisa menggoda orang itu sedang dia telah diberi petunjuk atau dicukupi dengan pertolongan dan dilindungi oleh Rabb-nya. Jamaah rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajari kita ataupun menganjurkan kepada kita setiap kali apabila kita keluar dari rumah untuk membaca doa ini. Agar apa? Agar kita di dalam mengerjakan sesuatu kita dilindungi
oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk dan dijaga kita dari godaan-godaan setan. Maka dari itu hadis ini terdapat beberapa kandungan. Yang pertama yaitu keutamaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala serta kewajiban berlindung kepadanya. Sesungguhnya tawakal bagaikan benteng yang kokoh yang mampu menjaga setiap muslim dari tipu daya syaitan. Kemudian tidak ada daya dan upaya bagi seorang hamba dalam menyelesaikan segala urusannya melainkan dengan bantuan ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemeliharaan dan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman dari gangguan syaitan. Kemudian ketidakmampuan syaitan di dalam menggoda orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ditanamkan kecintaan terhadap keimanan sehingga ia menjadi perhiasan di dalam hidupnya. Kemudian setan tolong menolong untuk menyesatkan umat manusia. Selanjutnya disunahkan membaca doa setiap kali keluar rumah agar mendapat kebaikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita menginjak kepada hadis yang terakhir dalam bab ini sebagai penutup di dalam tawakal dan keyakinan. Hadisnya yaitu dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, "Kana akhwani ala ahadin nabiyyi." Dahulu kala ada dua orang saudara yang mendatangiku. Wa kana ahaduhuma, di antara keduanya yatin nabiyyi, dia suka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akharu ya'tarifu, dan yang satunya yaitu dia sering berbuat, yaitu mengumpulkan harta ataupun mencari rezeki. Fasaka muhtarifu akhahu lin nabiyyi, kemudian seorang di antara mereka yang sering mencari rezeki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala la'allaka turzaku bihi, barangkali kamu diberi rezeki dari dia, yaitu perantaraan dari yang suka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini terdapat beberapa kandungan. Yang pertama yaitu siapa saja yang memfokuskan diri dalam menuntut ilmu dan untuk memahami hukum-hukum agama demi menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyediakan untuknya orang yang akan mengurus urusannya dan mencukupi kebutuhannya. Kemudian anjuran menolong orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berupaya menuntut ilmu. Seorang diberi rezeki disebabkan oleh orang yang ditanggungnya. Boleh mengeluhkan sesuatu hal kepada penanggung jawab masalah ataupun pemimpin ataupun penguasa kaum muslimin. Yang terakhir yaitu pengagungan terhadap urusan agama harus lebih sering diterapkan daripada pengurusan terhadap urusan dunia. Jamaah rahimakumullah, dua hadis tersebut yang saya sampaikan tadi, yaitu kita dapat mengambil apa yang terdapat di dalam kandungan hadis tersebut. Di dalam hadis yang pertama yaitu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW ataupun diajari olehnya agar supaya kita setiap kali keluar rumah kita disuruh untuk berdoa pada apa yang diajarkan pada hadis yang pertama tadi, yaitu di mana agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupi, dilindungi dari apa itu godaan setan yang menyesatkan kita.
Kemudian hadis yang kedua yaitu seorang pemberi ilmu ataupun seorang ustadz akan mendapatkan yaitu jaminan ataupun akan mendapatkan pengurusan dari orang yang akan mengurusnya melalui yaitu bisa itu donatur, bisa apa saja. Yang di situ Rasulullah SAW telah mengisyaratkan bahwa seseorang yang memberikan ilmu kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurusnya melalui apa saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala di dalam penyampaiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.